Pagi ini saya akan sharing sama saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul, temanya adalah badai kehidupan. Saya rasa bukan kebetulan kalau pagi ini saudara sedang ikut ibadah dan sedang mendengar firman Allah. Anda adalah orang yang sedang menghadapi badai kehidupan itu. Kita baca ayatnya dulu, Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Kita baca bergantian, saya baca 35, saudara 36, 41-nya sama-sama. Saya baca 35 begini kata firman Allah. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. 36 terus. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38 terus. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? 39 dia. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41 mari sama-sama kita baca. Keluarkan suaramu yang ada di rumah sampai terdengar di telinga saudara. 41, 2, 3. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Puji Tuhan. Kita mau belajar merenungkan firman tentang badai kehidupan. Adakah di antara saudara yang pagi ini sedang menghadapi yang namanya badai kehidupan, sedang hantam, sedang terpa kehidupan saudara? Karena gini, tidak sedikit orang percaya, orang Kristen ketika kehidupannya mengalami badai kehidupan, itu imannya goncang, kasihnya, kesetiaannya. Ketika badai yang keras hantam hidupnya, itu yang namanya ketaatannya mulai goncang. Dia mulai kendor ketaatannya, percayanya, keyakinannya, imannya mulai goncang. Kenapa mengalami kegoncangan? Dihantam sama badai. Ketika saya melihat hal ini terjadi dalam kehidupan orang percaya, maka saya mendoakan pagi ini kalau ada di antara saudara sedang menghadapi badai kehidupan. Tetapi Anda tidak usah takut, cemas, khawatir. Kalau toh pagi ini memang betul-betul realita hidupmu sedang alami badai. Karena gini saudara, yang namanya badai kehidupan, catat baik-baik, ada 3 jenis badai hidup yang menerpa kita. Jenis yang pertama, badai kehidupan yang datang menerpa kita, itu merupakan wujud bentuk daripada gangguan si jahat. Badai yang datang menerpa hidupmu, nomor 1, itu wujud gangguan daripada pekerjaan si jahat, pekerjaan setan. Untuk jenis yang nomor 1, Anda gak usah takut, Anda punya otoritas. Kalau badai itu pekerjaan kuasa kegelapan, setan sumbernya, Anda tengking dengan nama Tuhan Yesus, badai itu akan pergi, teduh dan tenang. Itu nomor 1. Kalau badai datang karena pekerjaan setan, Anda punya kuasa. Tapi ada jenis badai yang kedua. Saya coba bagi 3 badai sama saudara pagi ini. Ada badai jenis kedua, ini datang menerpa kehidupan kita. Badai ini adalah fenomena alam. Apa artinya? Artinya adalah ini adalah bagian dari perjalanan kehidupan yang memang harus kita lewati. Tidak bisa tidak, memang harus kita jalani. Nah, jenis badai fenomena alam yang kedua, bagian proses perjalanan kehidupan yang harus kita lewati. Jenis ini kita butuh yang namanya tuntunannya Tuhan. Kita butuh yang namanya arahannya Tuhan. Petunjuk Tuhan sangat diperlukan menghadapi badai jenis yang kedua ini.
Anda tengking-tengking dalam nama Yesus, kadang-kala tidak meneduhkan. Kita tengking-tengking kadang-kala gak bikin tenang. Butuh arahan daripada Tuhan. Sebab ini proses yang begini harus kita lewati. Bagaikan dalam tanda kutip Tuhan izinkan memang kita jalani. Kayak padang gurun begitu yang harus kita memang lewati. Kadang kita tengking, kita usir dalam nama Yesus. Kita tengking dengan berbagai macam cara. Gak meneduhkan, gak bikin tenang. Karena badai yang kedua yang datang sama hidup kita. Ini butuh yang namanya arahannya Tuhan. Tuntunannya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya tunjukkan yang ketiga sama saudara. Jadi badai yang pertama adalah ini murni pekerjaan setan. Anda tengking, dia pergi. Teduh dan tenang sekali. Tapi jenis kedua, Anda tengking, kadang-kala gak tenang. Sudah macam cara Anda tengking, tetap bergemuruh hidup kita. Karena kita butuh satu arahan yang tepat. Dan saya yakin ketika Anda lewati badai dengan arahannya Tuhan, dengan tuntunannya Tuhan, saya percaya Anda pasti bisa melewati badai dengan selamat. Tapi ada jenis badai yang datang yang ketiga. Ini badai melanda kehidupan kita. Karena kehidupan kita sebagai anak Tuhan itu tidak akurat. Terjadi datangnya badai karena ketidakakuratan hidup kita. Karena ketidaktaatan hidup kita ini loh menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri. Hidup kita mulai tidak seirama dengan Tuhan. Hidup kita istilah saya beri nama gini. Kita tidak lagi dalam sorot lampunya Tuhan. Sudah menyimpang ke kanan ke kiri. Makanya badai datang. Nanti kita lihat dalam cerita Alkitab yang barusan kita baca. Ini badai yang menimpa para murid. Apa sebabnya? Nah, jenis yang ketiga ini. Badai datang menerpa hidup kita. Kita puyeng 7 keliling. Karena ketidakakuratan hidup kita. Nah, jenis yang ketiga ini tidak ada cara lain. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita mesti membangun hubungan dengan Tuhan. Anda dan saya harus membangun keintiman, persekutuan, kedekatan hidup kita dengan Tuhan. Nah, saat kita membangun kedekatan sama Tuhan, ini seperti kedua, tuntunan firman itu datang sama kita. Tuhan akan mulai kasih petunjuknya. Ya, Tuhan akan mulai kasih arahannya, dikasih jalan keluar. Tapi lewat apa? Karena kita udah gak taat tadi. Perintahnya kita abaikan. Firmannya, larangannya kita langgar. Badai jenis yang ketiga datang itu karena polanya kita. Hidup kita gak akurat, gak tepat sasaran. Makanya datang badai besar. Lalu kita kecewa sama Tuhan kah? Lalu kita menyalahkan Tuhan? Gak ada cara lain. Ya, kita mesti kembali kepada jalan Tuhan, bangun hidup dekat sama Tuhan. Disitulah muncul yang namanya open communication. Ketika kita bangun keintiman, muncul yang namanya komunikasi terbuka. Dirimu pribadimu dengan Tuhan. Tuhan mulai berbicara sama kita lewat firman-Nya. Firman Tuhan mulai datang, dikasih petunjuk kita. Kita bisa lewati badai itu. Jenis pertama, kedua, ketiga, penanganannya beda. Ketika saya coba merenungkan, mempersiapkan firman Allah ini tentang badai kehidupan, maka saya terinspirasi Tuhan ingatkan tentang peristiwa dari para murid-murid Yesus ketika mereka sedang berlayar bersama Yesus di Danau Galilea. Badai itu datang. Kenapa badai itu datang? Nah, mari kita belajar. Apa sebabnya? Badai kehidupan itu, badai perahu itu menerpa perahu kehidupan mereka. Yang pertama saya coba bagi 2-3 poin sama saudara. Poin pertama, badai taufan datang menerpa para murid karena terjadi pergantian kepemimpinan, terjadi take over kepemimpinan, pengambil alihan. Dari mana kita tahu? Dari ayat 35. Awalnya begini, pada hari itu saya baca 35, waktu hari sudah petang. Dikatakan apa? Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Perhatikan kalimat yang berkata, marilah kita bertolak ke seberang.
Yang ngajak Yesus, yang memimpin Yesus, yang membawa adalah Yesus. Makanya Yesus berkata begini, marilah ajakan kita bertolak ke seberang. Tetapi kemudian yang pertama adalah Yesus yang bawa, Yesus yang memimpin. Tapi turun di ayat 36, begitu mereka sudah masuk dalam perahu, begitu para murid dan Yesus ada dalam perahu, terjadi perubahan kondisi. Apa yang terjadi? Lihat ayat 36, saya baca ya. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan perhatikan kalimat ini, membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Perhatikan kalimat di ayat 36 yang berkata, dan membawa Yesus beserta dengan mereka. 35, bukankah Yesus yang bawa mereka? Mari kita bertolak ke seberang. Tapi begitu masuk dalam perahu, beda kondisi. Terjadi perubahan. Tiba-tiba Alkitab katakan, dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Artinya apa kalimat ini? Artinya terjadi take over kepemimpinan. Pengambil alihan, pergantian kepemimpinan. Pertanyaannya sederhana, mengapa? Lihat gambar ini, mengapa bisa sampai terjadi pergantian kepemimpinan? Tadi Yesus yang ngajak, ayo beserta dengan aku, ikut sama aku. Mari gitu ya, ajakan. Tapi 36 dikatakan mereka yang bawa Yesus. Apa sebabnya terjadi pengambil alihan kepemimpinan? Karena gini alasannya, simple, sederhana. Sebab murid-murid merasa menguasai medan. Karena harus dipahami mayoritas para murid Yesus adalah nelayan tadinya profesi mereka. Itu habitnya mereka. Mereka memang sangat expert dalam dunia kenelayanan. Mereka seluk-beluknya Danau Galilea sangat tahu. Ujung ke ujung Danau Galilea hafal. Itu bagikan dalam tanda kutip keseharian mereka, itu kerjaannya mereka, itu bisnisnya mereka setiap hari, kayak udah apal gitu loh. Jujur, disadari atau tidak, kadangkala di antara kita orang percaya, bahkan termasuk kita hamba Tuhan, kadang kita itu seperti murid-murid Yesus tanpa sadar. Kita merasa bisnis yang kita kerjakan, perniagaan, profesi yang kita kerjakan, itu sudah bagian integral, menyatu dengan kehidupan kita. Sudah mungkin puluhan tahun kita mengerjakannya, sudah hafal gitu ya. Ibaratnya kalau sebuah perjalanan, itu perempatannya berapa kita lewati, tikungannya berapa, tanjakan berapa, sudah hafal semua. Ibaratnya tutup mata, nyampe gitu misalnya contoh. Artinya sudah keseharian gitu bagi para murid melintasi yang namanya seluruh yang namanya Danau Galilea. Makanya awalnya adalah Alkitab katakan Yesus yang bawa mereka, tapi begitu masuk dalam perahu ada di Danau Galilea, mereka yang ambil alih. Karena mereka merasa begini, ini keseharian kami sudah apal, ini bagian kami, ini medannya kami Danau Galilea. Bukankah kita seperti itu dalam pekerjaan? Bukankah seringkali kita seperti itu dalam menjalankan usaha bisnis kita, termasuk kita hamba Tuhan dalam melayani Tuhan? Khotbah mah biasa, kerjaan saya cari ayat, baca ayat biasa. Sehingga kita tidak lagi mengandalkan pimpinan Tuhan. Kita tidak lagi mengandalkan arahan Tuhan. Mau bicara apa besok buat jemaat? Yang kita andalkan apa? Kepintaran kita. Yang kita andalkan apa? Skill kita. Karena yang namanya gembala, pendeta, jam terbang tinggi pelayanan, disuruh khotbah mendadak pun dia bisa. Kenapa? Sudah punya skill dia. Sudah tahu bahannya begitu banyak. Tentang apa situasi kondisi, temanya apa di gereja itu, langsung jalan dia. Ya, makanya tidak lagi mengandalkan arahan Tuhan, mengandalkan tuntunan sendiri. Tanpa sadar, itu yang terjadi sama kita. Kenapa badai datang? Kita baru sadar salah ketika badai menerpa kita. Kenapa badai datang? Ya kita take over Tuhan. Sorry kalau saya katakan lihat gambar ini. Bagi seorang yang sok tahu, sok jago, sok apalagi, sok pinter gitu. Maafkan kata-kata mungkin agak keras.
akan sulit hidupnya dipimpin oleh Tuhan, sulit hidupnya dipimpin sama Roh Kudus. Ingat, yang harus kita pahami, peranan Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita untuk apa? Untuk memimpin kita, untuk menuntun kita. Peranan ini dia menuntun kita, menyertai kita, mengarahkan kita. Itu bukan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Sampai kesudahan alam, sampai akhir zaman. Itu tugasnya peran Roh Kudus tinggal dalam hidup setiap kita orang percaya. Tapi tetap saya mau katakan begini. Bagi seorang anak Tuhan yang sok tahu, sok hebat, sok jago, akan sangat sulit untuk Roh Kudus memimpin hidupnya. Dan itu terjadi pada murid. Saudara, Anda mesti sadar bahwa lihat gambar ini, di mata Tuhan semua kita itu butuh yang namanya pimpinannya Tuhan. Makanya Roh Kudus ditaruh dalam diri kita untuk apa? Memimpin hidup kita. Karena Tuhan tahu bahwa di matanya Tuhan semua kita tanpa kecuali butuh pimpinannya. Kita lemah. Roma 8:14 saya baca langsung dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yang namanya anak-anak Allah, Tuhan tahu di mata dia kita butuh pimpinan Roh Allah, kita butuh pimpinan Tuhan. Saya kasih gambar di ayat itu, coba tetap tahan itu gambar. Masih ingat dalam Injil Yohanes pasal 10 terutama, Yesus gembala, kita kawanan domba yang digembalakan. Masih ingat cerita itu? Ilustrasi tentang kerajaan Allah. Bahwa Anda dan saya anak-anak Allah. Kita bukan digambarkan seperti seekor singa. Yang punya auman yang keras, yang ganas. Yang punya taring dan cakar yang tajam. Tapi Yohanes 10 gambarkan tentang kerajaan Allah. Anda dan saya digambarkan seperti seekor domba. Anda tahu domba? Domba itu binatang yang lemah. Menurut survei saya pernah pelajari, saya pernah baca, salah satu binatang yang paling lemah di dunia ini namanya adalah domba. Kambing masih punya self defense, masih punya tanduk senjata melawan. Domba suka menyeruduk, jangan suka seruduk saudara ya. Domba masih punya tanduk, tapi kambing punya tanduk, domba tidak. Sorry kalau saya katakan, anjing yang di rumah saudara itu jauh lebih pintar, lebih hebat, lebih jago daripada seekor domba. Domba kalau tersesat tidak bisa pulang. Anjing saudara tersesat di jalan, dia masih bisa pulang ke rumah saudara. Domba tidak. Makanya Yesus pernah kasih satu kiasan tentang kerajaan Allah juga, tentang 100 ekor domba, satu tersesat. Yesus gambarkan gembala itu akan tinggalkan 99 ekor di kandangnya. Dan gembala itu akan cari domba yang tersesat sampai menemukan domba itu dan dibawa pulang. Kenapa ada kalimat sampai ditemukan dibawa pulang? Karena domba tersesat gak bisa pulang sendiri. Kalau gak ketemu bagaimana pendeta? Dia akan dimangsa binatang-binatang buas. Dia akan dimakan serigala. Jadi mangsa yang empuk daripada singa dan binatang yang jahat lain. Atau tersesat masuk jurang dia. Karena gak tahu jalan. Saya pernah gambarkan, saya pernah baca. Domba itu binatang yang aneh. Domba itu gambaran kita banget gitu loh. Gak ada apa-apa, jalan 100 meter kaget. Berdebar-debar sendiri, lari kanan, lari kiri, ketakutan. Domba itu kita loh. Makanya di mata Tuhan, siapapun kita, jangan merasa jago, jangan merasa hebat. Di matanya Tuhan, Anda dan saya anak-anak Allah itu digambarkan domba. Kita butuh arahan pimpinan Tuhan. Tetapi kadang-kala kita seperti yang namanya para murid. Kita merasa bisa kok, ini medan saya kok. Kerjaan ini udah bagian saya hari-hari. Saya udah pengalaman bisnis ini. Makanya seringkali jangan-jangan ini yang terjadi ya. Bukan Tuhan yang tuntun bisnis usaha kita. Bukan Tuhan yang tuntun kehidupan kita, keluarga kita. Diri kita sendiri jadi juru mudinya. Kita yang pimpin kerjaan kita. Kita sendiri. Kita gak izinkan dia yang pimpin. Makanya gak heran badai itu datang. Jadi pertanyaannya tadi, badai yang terjadi pada murid-murid ini jenis yang mana?
jenis yang ketiga, ketidakakuratan kehidupan. Ketidaktaatan kehidupan itu mengundang badai model kayak Yunus, lari dari panggilan. Bukankah itu tidak akurat kehidupannya? Melenceng dari sasaran. Badai besar datang, hampir mati dia. Dilempar ke laut. Coba kita renungkan. Jangan-jangan ini yang terjadi sama kita. Saya mau tanya, hari ini sesungguhnya siapa yang sedang memimpin kehidupan saudara? Tuhankah? Atau jangan-jangan diri kita sendiri? Siapa yang sedang memimpin bisnis, usaha, profesi, pekerjaan saudara? Apakah betul Tuhan yang jadi jurumudi, yang mengendalikan, memimpin, atau diri kita sendiri? Kadang-kadang kita baru sadar badai itu datang menimpa pekerjaan kita, sepi semuanya, rusak semua yang kita bangun. Badai datang baru sadar, Tuhan ampuni aku butuh pimpinanmu Tuhan. Makanya saya mau katakan, lihat gambar ini. Yang kita butuhkan sesungguhnya bukan sebatas berjalan bersama Tuhan. Yang kita butuhkan bukan sebatas Tuhan beserta kita, ada bersama kita. Saya bertanya, apakah Yesus ada bersama dengan di perahu murid-murid? Ada. Dia ada di situ beserta dengan mereka. Makanya saya katakan, yang kita butuhkan sesungguhnya bukan sebatas Tuhan ada bersama kita, dia beserta dengan kita, dia berjalan bersama kita. Yang kita butuhkan adalah perjalanan hidup kita itu dipimpin, diarahkan, dituntun sama Tuhan. Itu yang penting. Murid-murid ada Yesus, tapi hidupnya gak mau dituntun sama Tuhan. Badai datang. Nah, saudara lihat pada bagian poin yang kedua saya bagi. Jadi yang pertama ingat, pertanyaan saya, siapa hari ini yang sedang memimpin hidupmu? Kita sendiri atau Tuhan jurumudinya? Jangan tunggu badai datang, saudara ya. Nah, poin yang kedua, badai itu seringkali membuat kita mempertanyakan perhatian kepedulian Tuhan. Iya kan? Kayak para murid, saya baca dengan cepat saja ayatnya ya, supaya bisa melandas dan selesai. Kalau nggak selesai, ya saya lanjutkan saja kemudian ya, hari kemudian, Senin berarti ya. 37 saya baca, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Lihat, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ingat, perahu itu nggak akan pernah hancur tenggelam selama air nggak masuk perahu. Nggak akan dia tenggelam. Tapi begitu air mulai penuh masuk dalam perahu, tinggal tunggu waktu, timingnya, pasti kelelap tenggelam itu perahu. Dan dikatakan apa? Ketika perahu mulai penuh dengan perahu, sudah mau tenggelam, mau hancur. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam, di buritan di belakang. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Pertanyaannya dengan cepat, lihat gambar ini. Mengapa para murid termasuk kita? Mengapa kita termasuk para murid mempertanyakan perhatian kepedulian Tuhan? Guru, mengapa kau tidak peduli kita binasa? Kenapa kita mempertanyakan kepedulian Tuhan? Karena badai datang, karena kesulitan datang, karena kesukaran mulai datang menggoncang hidup kita. Lalu kita mulai mempertanyakan Tuhan, Tuhan kau masih cinta enggak? Kok engkau enggak kayak dulu? Kok engkau gitu sih Tuhan? Kenapa sih Tuhan kok beda gak kayak dulu? Anda mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan. Kita mulai mempertanyakan cinta gak sih Tuhan sama saya? Perhatian gak sih sama saya? Kita kok mulai timbul pertanyaan, meragukan kebaikan Tuhan. Lihat, itu semua terjadi karena apa? Kita yang memimpin hidup kita. Hidup kita tidak akurat. Mulai tidak taat, kita mulai mengandalkan diri kita sendiri. Maka lihat ini, apa akibat yang terjadi karena take over, pengambil alihan kepemimpinan. Kita mulai merasa bisa, ini mah bagian saya, kerjaan ini sudah apal. Kita mengerjakannya tanpa doa lagi. Kita mengerjakannya tanpa lagi kita mulai pagi-pagi datang sama Tuhan. Tuhan, hari ini saya mau kerja loh Tuhan. Tidak ada itu. Nanti saya mau ketemu sama Bapak ini, si A ini Tuhan. Mau tanda tangan Tuhan. Mau terima job besar Tuhan. Anda pikir enteng, udah biasa, udah kenal dekat, udah sahabat.
Anda melupakan Tuhan. Anda tidak melibatkan Tuhan. Anda tidak izinkan Tuhan yang memimpin saudara. Dari mulai langkah pertama hari ini. Semua bisa buyar loh. Semua bisa buyar. Karena ketidakakuratan langkah kita. Itu mendatangkan badai. Nanti begitu badai datang. Anda mulai bingung. Kok Tuhan gak peduli? Karena gini loh. Akibat kita men-take over Tuhan, mengambil alih kepemimpinan. Ini akibatnya apa? Yesus ada tapi dia tidur dalam hidup kita. Yesus tidur dalam hidupmu. Padahal sesungguhnya Mazmur 121 ayat 4 mengatakan, penjaga Israel, penjaga umat Allah tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Mari kita belajar dari firman Allah pagi ini. Bahwa seringkali ini yang terjadi kita alami dalam hidup kita. Jadi ini penting loh ya. Gambar yang saya kasih sama saudara tadi penting. Apa akibat yang terjadi karena kita take over? Yang terjadi adalah ini. Yesus tidur di hidup kita. Dia ada tetapi dia seperti tidak ada. Dia ada tetapi pasif. Dia cuma liatin kita. Lihat di perahu Yesus ada. Tapi kan murid-murid. Kenapa mereka mempertanyakan, Guru, engkau tidak peduli, kita mau binasa, kok tidak peduli kepada kami. Kenapa mereka mempertanyakan kepedulian Tuhan? Karena gini loh, para murid merasa kami berjuang mengatasi badai sendiri. Kami berjuang berjibaku dengan keras menghadapi taufan yang keras. Merasa berjuang keras mengatasi persoalan dihadapi. Kok Tuhan gak tolong sih? Padahal itu terjadi kenapa? Karena mereka men-take over. Makanya Yesus tidur di buritan, diam saja. Sesungguhnya menurut saya begini. Pertanyaan yang tepat adalah bukan apakah Tuhan ada atau tidak ada dalam hidup kita. Bukan itu pertanyaannya yang tepat. Tidak pas, tidak cocok. Tetapi pertanyaan yang tepat adalah Tuhan itu hadir dalam hidup kita itu secara aktif atau secara pasif. Yang terjadi di perahu murid-murid, Yesus itu ada, tapi dia pasif, diem. Kenapa? Ada kesalahan. Kesalahannya apa? Tidak akurat, tidak taat kita. Kita mengambil alih kepemimpinan daripada Tuhan. Izinkan pagi ini, biar Tuhan yang memimpin hidup kita. Tuhan ingatkan saya satu ayat dalam Galatia pasal 5 di ayat 18. Saudara perhatikan ayat ini, saya baca ya. Udah kelihatan ya. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Allah, dikatakan apa? Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Yang Tuhan singkapkan kepada saya lewat ayat ini kalimat yang berkata, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin. Apa yang Tuhan singkapkan di sini? Bahwa Tuhan itu bukan Tuhan paksa. Dia bukan pribadi yang suka memaksa kita. Dan memang dia nggak mau memaksa kita. Walaupun dalam tanda kutip. Sebetulnya dia bisa loh paksa kita. Tapi dia nggak mau paksa kita. Itu loh. Dia kasih kehendak bebas sama kita. Terserah kita bagaimana. Ini yang ayat ini katakan. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin. Jadi Tuhan kasih kebebasan sama kita. Terserah kita mau ikut pimpinan Tuhan atau kita mau ambil langkah sendiri. Yang terjadi pada murid, mereka lebih memilih memimpin diri sendiri. Izinkan Tuhan pagi ini menyadarkan kita. Biarlah setiap mata yang sedang melihat dan telinga yang sedang mendengar dan hati yang sedang terbuka untuk firman Allah. Saya berdoa saat firman Allah dilepaskan, diberitakan, terjadi impartasi iman terjadi sama saudara. Kalau engkau sedang mengalami badai kehidupan, kembali sama Tuhan. Belum terlambat. Izinkan dia kembali memimpin hidup saudara. Ingat kita cuma seperti seekor domba. Kita itu 1 jam ke depan terjadi apa? Kita nggak tahu. Saya cuma mengingatkan. Dia nggak pernah paksa kita. Tapi izinkan dirimu dipimpin sama Tuhan. Karena kita 1 jam ke depan kita nggak tahu terjadi apa. Dalam beberapa bulan ini saya sering pakai kata ini. Kita bangun pagi hari ini. Nanti 1 jam terjadi apa kita nggak tahu loh. Nanti jam 9 pagi ketika ada kerja yang terjadi apa nggak tahu. Bisa jadi ada job besar. Ya kan? Bisa jadi ada terima berkat besar. Tapi bisa jadi kita dengan berita yang menyusahkan kita. Bisa jadi sementara kita berita firman disampaikan.
kita mendengar berita yang gak menyenangkan. Yang bikin kita nangis, bikin kita susah. Bisa terjadi seperti itu. Makanya kalau toh ada badai, yang penting Tuhan itu ada bersama kita. Poin yang terakhir saja. Saya bagi selesaikan beberapa menit saja. Ini poin ketiga. Ternyata dari peristiwa badai yang menerpa para murid. Poin ketiga ini penting. Badai itu berjasa menumbuhkan pengenalan kita akan Tuhan. Saya baca dengan cepat ayat 3941. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka menjadi sangat takut para murid dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Apa yang kita bisa pelajari? Masih ingat ayat 38 para murid berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Di ayat 38 pengenalan para murid hanya sebatas guru manusia biasa, pengajar, pengkhotbah, guru manusia biasa. Tapi ketika badai besar datang menerpa mereka, mereka bertumbuh dalam pengenalan. Badai kadangkala itu ada jasanya buat kita. Membuat kita mengalami pribadi Tuhan lebih dalam. Ingat, rumus daripada mengenal pribadi Tuhan dengan yang benar adalah lewat sebuah perjumpaan di mana kita mengalami kuasanya yang nyata bekerja dalam hidup kita. Itu namanya mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Lewat proses perjumpaan dengan pribadinya sampai kita ngalami kuasanya. Dan itu terjadi. Saya tulis di gambar yang terakhir saja saya kasih sama saudara. Bahwa pengenalan dari sebatas guru menjadi Tuhan sang penguasa alam semesta. Penguasa badai. Tadinya cuman engkau tidak peduli guru kalau kita binasa. Sekarang mereka berkata gini, siapa orang ini? Sampai alam semesta tunduk sama dia. Badai, gelombang, taufan, takluk. Saudara, kalau ngomong badai, taufan, gelombang air, angin taufan dan kekuatan air itu tak terkendali. Kapan datangnya kita nggak tahu. Dan kekuatan air, model kayak tsunami atau gelombang besar di lautan, itu sukar dikendalikan kekuatannya. Kapal besar saja bisa tenggelam, nggak bisa dikendalikan. Kadangkala badai kehidupan yang datang itu susah dikendalikan. Kita coba ikhtiar ini, coba ini, nggak bisa. Ini tsunami Aceh itu semua gedung rata. Semua yang bagus itu tenggelam. Pohon yang kuat tenggelam. Gedung pencakar langit hancur. Nggak bisa dikendalikan. Kekuatannya bisa hebat. Itu yang namanya kekuatan badai air gelombang. Termasuk kekuatan angin. Bukan rahasia lagi. Atap bisa terbang. Rumah bisa roboh. Dan seterusnya. Alam itu kekuatannya badai itu nggak bisa dikendalikan. Tapi di ayat ini para murid melihat dia penguasa. Badai tunduk, gelombang tunduk, reda dan tenang ketika Yesus berkata, diam, tenanglah. Itu tenang semua. Saya berdoa pagi ini, badai apapun yang datang menerpa sama saudara. Mata yang melihat, hati yang terbuka akan firman, yang mendengar firman. Saya berdoa pagi ini, kembalikan hidupmu kepada keakuratan firman Allah. Kembali kepada jalan Tuhan. Izinkan pagi ini Tuhan yang jadi jurumudi yang memimpin kehidupan kita. Kalau saat ini kita belum ada dalam ketaatan, saya berdoa pagi ini juga kita mau kembali sama Tuhan. Sehingga badai hidup itu tenang kembali.